Fiksi ini ekspektasi lo yang terlalu tinggi terhadap seseorang ya. Lo ngerasa dia itu paling penting banget di hidup lo dan ternyata ya lo bukan apa-apa di hidup dia gitu. Kesempatan, tulusku dihargai. Semoga di lain kesempatan, tulusku. Sumpah gue yang ini gue merinding banget ya. Yang ini gue merinding banget nih ya. Apa kita tuh sebenarnya kehilangan apa sih? Kita tuh nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa gue pengen selalu bilang terima kasih buat kalian semua yang udah dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin juga notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya teman-teman ya. Kadang-kadang kita tuh lagi butuh banget yang namanya motivasi atau quotes dari orang lain nih teman-teman ya. Kalau misalnya kita lagi capek banget, ngerasa lelah banget hati kita, kadang gue tuh suka scroll-scroll, baca-baca quote-quote. Langsung aja cek satu persatu videonya, siapa tuh ada yang cocok nih sama isi hati kalian saat ini teman-teman ya. Belajarlah untuk menjauh saat kita sudah sedar yang kita sedang diabaikan. Belajarlah untuk mengambil jarak saat kita sudah sedar yang kita sebenarnya sedang tidak dipeduli. Belajarlah untuk mengatakan tidak saat kita tahu bahawa kita hanya dicari bila perlu. Belajarlah untuk tahu di manakah diri kita, di manakah posisi kita. Bila saat bersama dengan kita, dia hanya sekadar menghabiskan waktu lapangnya. Dan bila dia sedang bahagia, dia tidak pernah mahu memanggil kita untuk diraikan bersama. Sedar diri, tahu kedudukan diri, dan meredalah bila sampai waktunya. Bener banget Pak C ya, sadar diri, tahu diri ya. Aku mah apa tuh gitu kan ya teman-teman. Kira-kira seperti itu maksudnya ya. Mau dibaca komentarnya? Kagak usah. Ini cuma 3 komentarnya. Kita next ada video quotes apa lagi nih Bang? Widih itu ya. Aku dihargai atau tidak sebenarnya tidak begitu penting. Karena yang terpenting bagiku adalah bahwa aku sudah berusaha semampuku dengan niat yang baik. Selebihnya tergantung pada kesadaranmu. Ya apa ya, gue dihargain sama lo ya nggak masalah, yang penting niat gue adalah pengen berbuat baik sama lo. Ya lo even mau apa ya feedbacknya lo mau berbuat baik atau menghargai gue, ya itu terlalu tergantung kesadaran lo gitu kira-kira ya. Ada 1400 komentarnya kakak. Nih, aku dihargai atau tidak sebenarnya tidak begitu penting ya, karena yang terpenting bagiku adalah bahwa aku sudah berusaha semampuku dengan niat baikku. Oh, ini isi dari caption tadi nanti. Manusia tidak akan memahami jika tidak merasakan hal yang sama. Lo nggak bakal tahu apa yang gue alamin gitu ya. Ya memang orang-orang itu kan beda-beda apa ya, beda-beda kapasitasnya untuk menghadapi satu permasalahan ya. Jadi ya akan muncul kata-kata ya lo nggak akan tahu apa yang gue rasain gitu. Karena memang orang beda-beda ngetritnya dan nerimanya gitu teman-teman. Nah, kita lihat ada quotes apa lagi nih Bang nih. Lain kesempatan, tulusku dihargai. Semoga di lain kesempatan, tulusku tidak dibalas dengan pengkhianatan. Semoga di lain kesempatan, aku tidak jadi yang disia-siakan dan tidak jadi yang dibuang ketika rasa bosan datang. Di lain kesempatan. So deep. Semoga di lain kesempatan aku tidak menjadi yang disia-siakan dan hanya apa ya, maksudnya dibuang setelah tidak dibutuhkan gitu ya. Waduh. Nih 236 komentarnya. Kira-kira apakah ada yang merasakan hal seperti itu ya? Emang capek sih ya jadi orang tulus, lebih banyak sakitnya. Semoga di lain kesempatan nggak dibuang lagi. Aduh, sakit banget kakak. Kehilangan seseorang yang tidak pernah meminta apa-apa terhadap diri lo kecuali waktu. Benar. Karena itu mencerminkan seseorang yang mau sama lo dengan apa adanya lo, dengan ketulusan lo dan dengan kepribadian lo, semuanya udah diiksak secara satu paket gitu. Dan belum tentu lo bisa ketemu sama orang yang seperti itu lagi di kemudian hari. Jangan sampai lo kehilangan seseorang yang tidak pernah meminta. Bener banget. Jangan sampai lo kehilangan seseorang yang tidak pernah meminta apapun sama lo kecuali minta waktu. Waduh, bener sih ya. Kadang-kadang tuh kita apa ya, nggak merasa bahwa sebenarnya waktu kita tuh berharga banget buat seseorang, buat orang lain. Kadang kita merasa ya udahlah, gue udah nyukupin lo semuanya. Tapi sebenarnya bukan cuman lo ngecukupin secara materi, cuman keberadaan lo di sampingnya itu lebih berharga dari segala sesuatu. Nah itu berarti orang-orang yang mengharapkan kehadiran lo di situ tanpa embel-embel apapun, artinya dia tuh bisa dinilai tulus sama lo. Gitu kira-kira maksud dari si mbaknya ini ya teman-teman ya. Yang paling sakit adalah saat kita menganggap seseorang itu berharga,
tapi ternyata kita nggak begitu penting dalam hidup mereka. Ulang-ulang. Yang paling sakit adalah saat kita menganggap seseorang itu berharga, tapi ternyata kita nggak begitu penting dalam hidup mereka. Oke. Fiksi ini ekspektasi lo yang terlalu tinggi terhadap seseorang ya. Lo ngerasa dia itu paling penting banget di hidup lo dan ternyata ya lo bukan apa-apa di hidup dia gitu deh. Dengan segampangnya mungkin dia bisa mencampakkan lo, bisa ninggalin lo gitu. Sementara lo tuh ngerasa dia tuh segala-galanya, apapun bakal gue lakuin untuk kebahagiaan dia, apapun bakal gue korbanin untuk kebahagiaan dia gitu kan. Tapi ternyata dia nggak sebaliknya karena lo tuh nggak ada artinya apa-apa gitu. Maksudnya si abangnya begitu. Nih ada 2879 komentar ya. Yang paling sakit itu menganggap dia itu rumah, rupanya dia menganggap kamu masalah. Yang dianggap menjadi obat adalah luka yang sangat hebat. Kadang-kadang seperti itu sih ya Kak ya tuh. Makanya kita tuh nggak boleh terlalu berekspektasi tinggi terhadap seseorang gitu kan. Cukup kita percaya diri dengan diri kita sendiri. Kalaupun sayang ya nggak apa-apa sayang. Tapi ya jangan berharap banyak orang itu untuk sayang balik ke kita gitu kan. Ya udah kalau namanya sayang ya udah tulus-tulus ngalir aja. Jadi ketika lo nggak dapat perlakuan yang mungkin lo harapin ya lo nggak bakal sakit-sakit hati amat. Itu menurut gua sih ya teman-teman ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya orang yang udah menaruh harapan besar pasti akan kecewa dan dia pasti akan effortful untuk membahagiakan orang yang disayangin gitu kan. Dan ketika nggak dapat balasan ya dia pasti akan sakit hati. Itu manusiawi ya. Kita lihat lagi ada caption apa lagi Bang? Deep banget kayaknya malam ini Bang. Kita kehilangan apa sih sebenarnya? Kenapa rasanya kosong banget? Rasanya pengen pulang tapi nggak tahu ke rumah yang mana. Semuanya kayak kosong ya. Kayak nggak tahu harus ngelakuin apa lagi. Sekarang ini sedih dan senang rasanya hampir sama. Kita sampai nggak bisa bedain. Semuanya kayak hambar. Kayak nggak tahu harus mulai dari mana. Harus nyelesain yang mana, harus beres-beres dari mana dulu. Semuanya terlalu berantakan, semuanya terlalu kosong, dan nggak tahu harus gimana lagi cara ngisinya agar kembali pulih. Aduh, sumpah gue yang ini gue merinding banget ya. Yang ini gue merinding banget nih ya. Apa kita tuh sebenarnya kehilangan apa sih? Kita tuh nggak tahu kita tuh sebenarnya harus menyelesaikan yang mana. Terus kita harus memulai dari mana? Kita harus merasa kehilangan atas apa gitu kan ya. Dan itu benar-benar rasanya flat banget, datar banget. Ya udah, sebenarnya tuh cuman butuh istirahat. Lu tuh sebenarnya cuman lagi di posisi yang lelah aja gitu kan. Udah nggak usah memulai dari mana. Lu butuh tidur, butuh untuk quality time untuk diri lu sendiri gitu sih ya. Kira-kira mungkin seperti itu. Apakah komentar yang tadi sama dengan apa yang gue pikirin? Kita baca satu persatu nih. Kalian tahu ya, aku di sini capek sama sikap suami selalu ngemis kasih sayang. Tapi aku mau balik ke rumah ortu, aku juga ngerasa nggak nyaman. Bener-bener bingung, nggak punya rumah untuk pulang. Oke, nih ya. Kau tidak kehilangan apapun, kau hanya jauh dari Tuhan. That's the point. Ini bener-bener deep sih ya. Mungkin bener juga nih ada balasannya. Dekat dengan Tuhan, tapi aku kehilangan atas hak diriku sendiri. Dia sangat jago menghandle diriku sampai aku lupa siapa aku. Ini dibaris lagi nih ya. Kau tidak kehilangan apapun, kau hanya tak tahu caranya yang tepat untuk mendekatinya. N-nya pakai huruf gede. Berarti yang maha kuasa ya tuh. Dan jika caramu gagal, kau harus mencari cara lain untuk mendekatinya. Ya sih, mungkin buat flashback aja ketika kita banyak banget masalah yang berdatangan. Coba kita flashback kembali, kita ingat kembali, kita review lagi apakah selama ini kita jauh dengan Tuhan. Bisa jadi seperti itu. Ini komentar-komentar si kakak-kakaknya nih teman-teman ya. Kita lihat video yang lain aja dah nih. Manusia itu berubah-ubah. Suatu hari kamu dianggap penting, di lain hari berikutnya kau bisa tidak berharga di matanya. So take care of yourself for you, not for anybody else. Because the only permanent thing in your life is you. Manusia itu berubah-ubah. Pada satu waktu, pada satu ketika kamu dianggap begitu penting, tapi nanti ada waktunya kamu tidak berharga sama sekali di matanya gitu. Ya, tadi yang awal juga
sempat ada captionnya juga, intinya kita tuh jangan terlalu berekspektasi tinggi terhadap seseorang ya. Jadi kita nanti ketika orang itu sikapnya berubah atau tidak sesuai dengan harapan kita tidak akan sakit hati dan tidak akan merasa terlalu kecewa. Kira-kira seperti itu Kak, ini ya Kak ya. Waduh, malam ini ya abangnya lagi galau kayaknya ya Bang ya. Betul sekali, kali ini berseliweran FYP-FYP-nya ini ya teman-teman. Itu caption-caption seperti ini untuk memotivasi diri sendiri, untuk nguat-nguatin hati itu kira-kira ya teman-teman ya. Ada 253 komentar ya Kak. Nih, kalau bisa jangan bahasa Inggris terakhirnya bingung artinya. Nah, bener ya kan tuh. Aku sedang diperlakukan seperti ini. Waduh, relate banget ini ya Kak ya. Sepertinya dengan kondisi hati kakaknya nih ya. Mudah-mudahan bisa apa ya membantu untuk lebih plong. Ternyata di luaran sana masih ada orang-orang yang bernasib sama seperti mbaknya ya, seperti kakaknya lah ya. Kita lihat video yang lain Kak. Boleh, boleh. Jangan paksa orang untuk berkomunikasi denganmu. Jika kamu penting, dia akan tahu cara menghargaimu. Semua akan setara jika cara menghargai dan cara komunikasinya searah dan sama. Seumur hidup itu lama, maka carilah tempat di mana hadirmu disyukuri. Biarpun sederhana, paling tidak usahamu dihargai dan kabarmu selalu dinanti. Wow, wow, wow. Ada beberapa pesan moral dari video barusan teman-teman ya. Ada pesannya tuh, gak cuma satu ya. Intinya jangan mencoba berkomunikasi dengan orang yang udah nggak mau lagi berkomunikasi sama lu gitu kan ya. Artinya ketika lu nanti itu dirasa penting buat orang itu, dia akan menghubungin lu sendiri gitu sih ya. Artinya nggak usah memaksakan lah. Kalau emang orang itu udah nggak mau sama kita, nggak usah dipaksain ya. Kalau kita emang bener-bener berarti buat dia pasti akan berusaha untuk mencari kita dan berkomunikasi dengan kita. Kira-kira itu captionnya, artinya, maksudnya gitu ya. Dan ada komentarnya kayak ada 443 komentar ini ya tuh. Capek banget ya berjuang sendiri, udah effort coba ngetes, gak ada satu hari saya nggak ngechat, dia malah nggak ngechat balik. Nah, nah ya kan tuh kan. Jadi bingung kan, artinya kakaknya udah nggak ngubungin dia malah belingsatan sendiri ya. Ada 12 balasannya Kak ya. Bener bro, heeh, sama bro. Nah, ya, kirain aku aja, ternyata kita samaan. Cuek biar dicari malah dia bahagia tanpa kita lah. Ya bener, justru itu bisa menjadikan apa ya, sebuah jawaban buat lo. Kalau lo selama ini mungkin nggak yakin dia ini seperti apa sih sama gue, sayang nggak sih sama gue, dia masih butuh nggak sih sama gue. Lo cuman butuh ngetes kayak gini, sehari nggak ngechat lo, 2 hari nggak ngechat lo, nggak ngechat dia, 3 hari lo nggak ngechat dia, dia kagak balas, artinya memang bener-bener ya udah lo nggak bisa terusin sama dia, artinya lo nggak dibutuhin gitu kan. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, dari sini gue pengen bilang terima kasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel ini. Jangan lupa untuk diaktifin juga notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video-video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.